aku Muhammad Syarul Afilian. Kenalkan, nama saya Ahmad Rizky. Kita di sini akan menjelaskan mengenai mental block. Apa sih mental block itu? Mental block suatu gangguan yang tiba-tiba dan tidak disengaja dalam alur pikiran, di mana individu menyadari bahwa ia tidak mampu melakukan tindakan tersebut. Adanya hambatan atau penghalang dalam proses fungsi aktivitas individu yang tidak dapat dilewati. Itu merupakan adanya mental block. Sudah dijelaskan oleh kedua kata ini. Sekarang penyebab mental block. Yang pertama, kelelahan mental. Yang kedua, kurang tidur. Yang ketiga, malnutrisi. Yang keempat, pengobatan. Yang kelima, penundaan. Yang keenam, lingkungan kerja yang toksik. 7, perfeksionis. Dan 8, pesimisme. Cara mengatasi mental block, mengendalikan diri sepenuhnya. Dan yang kedua, berdamai dengan masa lalu. Yang ketiga, mengerjakan tugas kecil dahulu. Nomor 4, menulis buku harian atau jurnal. Yang kelima, menerapkan gaya hidup sehat. Berikut contoh-contoh mental block. 1. Meragukan diri sendiri. 2. Membandingkan diri dengan orang lain. 3. Tanam fashion. 4. Tidak berpendirian. 5. Fixed. Berikut gejala-gejala tentang mental block. Yang pertama, merasa tidak bergairah atau kehilangan energi. Yang kedua, sensitif dan mudah tersinggung. Dan yang ketiga adalah selalu merasa tegang. Dan yang keempat, emosi yang meluap-luap dan tekanan psikologi. Di sini kami akan menjelaskan tentang mental health. Mental health dalam arti yang luas yaitu kesehatan jiwa atau kewarasan diri. Berbicara tentang mental health, ada beberapa faktor utama yang mempengaruhi mental health, yaitu mental block. Mental block sendiri mempunyai artian adalah gangguan terhadap jiwa seseorang. Baik, setelah tadi dijelaskan apa pengertian dari mental block itu, maka sekarang saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi mental block. Yang pertama yakni tidak bergairah atau kehilangan energi. Dalam hal ini bisa kita contohkan seperti yang sering terjadi di kaum kita ini, di kaum Gen Z, yaitu mager. Mager yang mana memang tidak semua dari kalangan kita yang merasakan mager ini, tapi mayoritas kita mengalami mager ini dan ada sebenarnya penyebab dan solusi dari mager ini. Penyebab dari mager tersebut sebenarnya ada beberapa hal juga, yang mana seperti kita berada di kalangan yang mungkin pertemanan kita ini kurang produktif. Nah, dari situ kita bisa menyimpulkan bahwa solusinya juga tidak jauh dari hal itu, maka kita harus mencari lingkungan atau pertemanan kita yang lebih produktif lagi. Dengan begitu, dengan adanya pertemanan kita yang lebih produktif, maka kita secara tidak langsung akan ikut tertarik mencari kegiatan dan menghindari mager tersebut. Yang kedua yaitu sensitif atau mudah tersinggung, seperti mudah marah. Dan solusinya yaitu bagaimana cara kita mengontrol emosi kita sepenuhnya, mengontrol hati kita, bagaimana caranya kita berdamai dengan perasaan kita sendiri. Baik, untuk poin keempat di sini adalah selalu merasa tegang atau merasa tidak nyaman. Nah, di sini kalau bisa saya contohkan ketika kita sedang posisi moodnya lagi senang, tenang, berada di dalam kelas bersama teman-teman, lalu seketika kita ditunjuk untuk mengenalkan diri atau mempresentasikan apapun di depan kelas, kita berubah seakan-akan tangan ini merasa dingin, jantung merasa berdebar-debar. Solusi menghadapi hal ini, kita perlu melatih diri untuk terbiasa berkomunikasi dengan orang lain, baik itu secara individual atau dengan komunitas yang lebih banyak. Mungkin cukup itu. Poin kelima adalah kontrol emosional, seperti tidak bisa mencerna omongan orang lain dengan baik. Contohnya, selalu menerima omongan orang dan imbal baliknya dengan emosi yang selalu meluap-luap. Solusi dalam hal ini yaitu dengan cara mengevaluasi diri kita sendiri
atau introspeksi diri. Karena musuh terbesar kita adalah diri kita sendiri yang bisa disembuhkan oleh diri kita sendiri dan dapat dukungan atau support system dari keluarga kita sendiri. Tekanan psikis dibagi menjadi 2 faktor. Yang pertama, faktor internal, yaitu faktor yang berasal dari dalam diri seseorang. Kedua adalah faktor eksternal. Faktor eksternal itu adalah faktor yang berasal dari bukan jangkauan dari diri sendiri.